Kami dari kelompok 4 dengan anggota Adelia Fasakur Azizah dan Alda Vidya Putri akan menyampaikan PPT mata kuliah Ilmu Pengantar Hukum yang membahas tentang hukum dan masyarakat. Poin-poin diskusi yang akan kita bahas yaitu pertama, eksistensi hukum dalam masyarakat, kedua, klasifikasi kaidah atau norma dalam masyarakat. Yang pertama, kita akan membahas poin yaitu tentang eksistensi hukum dalam masyarakat. Keberadaan hukum dituntut untuk merespon segala problematika dan berbagai persilangan kepentingan masyarakat. Hukum bisa merupakan suatu perintah atau larangan. Hukum tidak terlepas dari masyarakat, begitupun sebaliknya. Hubungan antara hukum dan masyarakat sangat erat dan tak mungkin dapat dipisahkan antara satu sama lain. Mengingat dasar hubungan tersebut terletak dalam kenyataan-kenyataan berikut ini. Hukum adalah pengatur kehidupan masyarakat. Kehidupan masyarakat tidak akan teratur kalau tidak ada hukum. Yang kedua, masyarakat merupakan wadah atau tempat bagi berlakunya suatu hukum. Tidak mungkin ada atau berlakunya suatu hukum kalau masyarakatnya tidak ada. Ada 3 tesis besar yang menjelaskan tentang hubungan antara masyarakat dan hukum. Yang pertama, tesis kaca atau cermin yang menyatakan hukum positif yang berlaku di suatu negara sepenuhnya mencerminkan apa yang berlaku di tengah-tengah masyarakat. Jadi masyarakatlah yang menentukan hukum itu. Durkheim adalah salah satu tokoh utama dari tesis cermin ini. Yang kedua, tesis kaca selektif. Menurut tesis ini, hukum sudah tidak lagi orisinal mengikuti apa adanya pola-pola perilaku yang terjadi di masyarakat. Hukum sudah didesain menurut kepentingan penguasa, sehingga ada pola yang diambil jika menguntungkan kelas penguasa dan ada pola yang ditinggalkan jika tidak menguntungkan. Jadi, penguasa adalah pemegang kekuasaan yang menyeleksi hukum. Karl Marx percaya dengan tesis ini. Yang ketiga berasal dari Max Weber yang meyakini bahwa ada proses interaktif antara masyarakat dan hukum. Jadi tidak selalu masyarakat yang memengaruhi hukum, melainkan hukum pun juga akan mempengaruhi masyarakat. Tesis ini dikenal dengan nama tesis kaca interaktif. Adanya kenyataan bahwa hukum juga merupakan salah satu sarana utama bagi manusia melalui masyarakat di mana menjadi warga atau anggotanya, untuk memenuhi segala keperluan pokok hidupnya dalam keadaan yang sebaik dan sewajar mungkin. Melihat realitas yang seperti itu, hukum itu pada hakikatnya dapat dikatakan sebagai berikut. Yang pertama, memberikan perlindungan, proteksi atas hak-hak setiap orang secara wajar. Di samping juga menetapkan kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi sehubungan dengan haknya tersebut. Yang kedua, memberikan juga pembatasan atau restriksi atas hak-hak seseorang pada batas yang maksimal agar tidak mengganggu atau merugikan orang lain. Manusia cenderung mempunyai keinginan untuk hidup bersama atau appetitus societatis. Hal ini oleh Aristoteles disebut sebagai zoon politikon, yang berarti manusia itu adalah makhluk sosial dan politik, atau man is a social and politic being. Karena menurut kodratnya, manusia adalah makhluk sosial atau makhluk bermasyarakat. Selain itu, juga manusia diberikan akal pikiran yang berkembang, serta dapat dikembangkan manusia dikatakan sebagai makhluk sosial, juga karena pada diri manusia ada dorongan dan kebutuhan untuk berhubungan dengan orang lain. Manusia dilahirkan lengkap dengan karakter dan kepribadian yang berbeda-beda. Perbedaan tersebut apabila dibiarkan lama-kelamaan akan berubah menjadi pertentangan atau konflik yang menimbulkan kekacauan apabila tidak ada aturan yang menyeimbangkannya. Dalam literatur lain disebutkan bahwa manusia di dalam masyarakat memerlukan perlindungan kepentingan. Perlindungan kepentingan itu dapat tercapai dengan terciptanya pedoman atau peraturan hidup yang menentukan bagaimana manusia harus bertingkah laku dalam masyarakat agar tidak merugikan orang lain dan dirinya sendiri. Pedoman inilah yang disebut norma atau kaidah. Menurut Sajipto Raharjo, sepanjang sejarahnya manusia meninggalkan jejak-jejak, yakni manusia ingin diikat dan ikatannya itu dibuat sendiri.
Namun pada waktu yang sama, manusia tersebut berusaha melepaskan diri dari ikatan yang dibuatnya sendiri manakala dirasakan tidak cocok lagi. Melihat pendapat tersebut, dapat dikatakan bahwa manusia dalam hal ini, masyarakat sengaja atau tidak sengaja tunduk pada peraturan-peraturan yang dibuatnya sendiri. Peraturan-peraturan yang dibuat oleh manusia tersebut menjadi pegangan bagi dirinya sendiri untuk menentukan perbuatan mana yang dibolehkan dan perbuatan mana yang tidak dibolehkan atau dilarang. Perkembangan peraturan-peraturan diteguhkan oleh perkembangan masyarakat itu sendiri. Artinya, peraturan-peraturan dikatakan baik apabila dalam masyarakat menghormati dan menghargai serta menaati peraturan tersebut. Sebaliknya, peraturan tersebut dikatakan buruk apabila masyarakat tidak menghargai atau tidak menaati peraturan tersebut. Dengan demikian, masyarakat sangat menentukan keberlangsungan peraturan tersebut ke depannya. Apabila peraturan tersebut dianggap sudah ketinggalan zaman, maka diusahakan ada yang baru dari peraturan-peraturan tersebut. Misalnya, pergantian peraturan perundang-undangan. Hal yang perlu diingat bahwa peraturan-peraturan tersebut diharapkan memberi hasil yang baik, maka sasarannya perlu dipastikan secara benar. Artinya peraturan tersebut dari sisi sasarannya harus jelas terlebih dahulu, karena peraturan yang tidak jelas dapat menimbulkan kegoncangan dalam masyarakat. Untuk pokok bahasan yang kedua, ada klasifikasi kaidah norma dalam masyarakat. Di sini pengertian kaidah norma, ada 3 ilmuwan yang menyatakan pendapat. Yang pertama ada Jones J. Massionis pada tahun 1997 yang mengemukakan norma ialah segala aturan dan harapan masyarakat yang memandu segala perilaku anggota masyarakat. Yang kedua ada Anthony Giddens pada tahun 1994 yang mengemukakan norma ialah sebuah prinsip maupun aturan yang jelas, nyata, atau konkret yang harus diperhatikan oleh setiap masyarakat. Yang ketiga ada Marvin E. Shaw yang mengemukakan norma ialah peraturan segala tingkah laku manusia yang ditegakkan oleh anggota masyarakat dan mengekalkan keselarasan tingkah laku yang seharusnya. Berdasarkan pengertian menurut para ahli, kaidah norma dapat diartikan sebagai aturan yang menjadi pedoman bagi tingkah laku manusia dalam pergaulan hidup yang harus diikuti. Untuk kaidah norma ada 2 macam, yaitu yang pertama perintah dan yang kedua larangan. Untuk yang pertama perintah merupakan kewajiban bagi seorang untuk berbuat sesuatu karena akibatnya dipandang baik, sedangkan larangan merupakan kewajiban bagi seseorang untuk tidak berbuat sesuatu karena akibatnya dipandang tidak baik. Untuk slide selanjutnya ada fungsi dan ciri norma. Di sini fungsi norma yang pertama menciptakan kehidupan masyarakat menjadi aman, tentram dan tertib. Yang kedua memberi petunjuk pedoman bagi setiap individu dalam menjalani kehidupan. Yang ketiga mengatur tingkah laku masyarakat agar sesuai dengan nilai yang berlaku. Untuk ciri norma, yang pertama secara umumnya tidak tertulis, yang kedua merupakan hasil dari kesepakatan, yang ketiga masyarakat merupakan pendukung yang mentaatinya, yang keempat menyesuaikan dengan perubahan sosial, yang kelima dibuat secara sadar. Untuk slide selanjutnya ada macam-macam kaidah norma. Yang pertama, kaidah kesusilaan atau moral adalah peraturan hidup yang berasal dari sanubari hati manusia. Di sini bersifat umum dan universal, dapat diterima oleh seluruh umat manusia. Untuk pelanggaran, perasaan yang berakibat penyesalan, dan ciri-cirinya yang pertama isinya ditunjukkan pada sikap batin, yang kedua sanksinya bersifat internal, artinya berasal dari perasaan si pelaku. Untuk yang kedua ada kaidah agama atau kepercayaan.
adalah aturan tingkah laku yang diyakini oleh penganut agama tertentu sebagai berasal dari Tuhan. Untuk aturan ini dapat berupa larangan, perintah, dan ajaran yang bersumber dari Tuhan. Kaidah ini ditunjukkan terhadap kewajiban manusia kepada Tuhan dan dirinya sendiri. Untuk pelanggaran terhadap norma ini akan mendapat hukuman dari Tuhan yang Maha Esa berupa siksa kelak di akhirat. Untuk ciri-cirinya, yang pertama, sumbernya dari Tuhan. Yang kedua, sanksinya bersifat internal, yaitu dosa. Untuk selanjutnya, kaidah kesopanan atau kebiasaan didasarkan pada kebiasaan, kepatuhan atau kepantasan yang berlaku dalam masyarakat untuk mengatur pergaulan sehingga saling menghormati dalam masyarakat. Untuk kaidah ini ditunjukkan kepada sikap lahir pelakunya yang konkret demi ketertiban masyarakat dan bertujuan untuk menciptakan perdamaian dan tata tertib antar manusia. Untuk akibatnya, dari pelanggaran kaidah ini adalah dicela sesamanya karena sumber kaidah ini adalah keyakinan masyarakat yang bersangkutan. Sanksi bagi pelanggar dapat berupa teguran, cemoohan, pengucilan, dan sejenisnya. Untuk ciri-cirinya, yang pertama, sumbernya dari masyarakat secara tidak terorganisir. Yang kedua, sanksinya bersifat eksternal. Yang ketiga, isinya ditunjukkan pada sikap lahir. Untuk selanjutnya, kaidah hukum adalah peraturan yang timbul dan dibuat oleh lembaga kekuasaan negara, dan isinya adalah mengikat seseorang dan pelaksanaannya dapat dipertahankan dengan segala paksaan oleh alat negara. Sumbernya bisa berupa peraturan perundang-undangan, jurisprudensi, kebiasaan, doktrin, dan agama. Untuk kaidah ini ditunjukkan kepada pelaku yang konkret yang secara nyata berbuat bukan untuk menyempurnakan manusia, melainkan untuk menjaga ketertiban masyarakat, mencegah agar perbuatan seseorang tidak menimbulkan korban. Nah, untuk keistimewaannya, kaidah ini adalah sifatnya yang memaksa. Sanksinya berupa ancaman hukuman. Untuk yang terakhir, sekian PPT dari kelompok kami. Apabila ada yang bertanya dipersilahkan. Seperti kata pepatah, malu bertanya sesat di jalan. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Saya dan rekan saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.